untuk membaca, memahami, menjelaskan masalah. Kita bisa memahami realitas, kita bisa menghasilkan pengetahuan baru setelah kita mengetahui metodologi. Diawali, Mas. Jadi saya di sini mencoba menyederhanakan bahasan tentang perspektif teori, ya, teori sosial dalam dan metodologi dalam penelitian ilmu sosial. Ilmu sosial itu dibedakan atau sebagai pembeda dari ilmu alam atau ilmu eksakta, sehingga saya lebih suka mengatakan ilmu sosial adalah ilmu alam adalah ilmu non sosial, ya. Jadi supaya kita paham dari aspek metodologi pendapat yang dikemukakan oleh Auguste Comte, karena dia bilang bahwa penelitian ilmu sosial itu meniru ilmu alam dan bisa tanpa menggunakan teori. Ini dibantah oleh ilmuwan alam, ilmu alam. Saya perlu disclaimer dulu, mungkin saya akan menyampaikan materi itu tidak sistematis, mohon maaf. Tapi saya berusaha mensistematisasi perkuliahan ini karena ini sangat penting sebagai dasar pengetahuan dari Bapak Ibu ketika nanti mulai masuk dalam tahap ujian kualifikasi. Dari mahasiswa menjadi kandidat doktor. Nah, jadi di situ. Baik, saya awali dengan cara menulis. Ketika Bapak Ibu tahu, urutannya seperti ini. Epistemologi. Saya selalu bilang epistemologi itu menentukan ontologi, ontologi menentukan metodologi. Setelah Bapak Ibu paham tentang metodologi, baru Bapak Ibu bisa menentukan metode penelitian. Di S3 Bapak Ibu berbeda dengan S1, S2. Di S3 Bapak Ibu harus menuliskan ini dalam bab disertasi metodologi. Ketika Bapak Ibu menulis metodologi, berarti Bapak Ibu harus paham epistemologi. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai bingung, ya. Epistemologi itu apa nama lainnya? Pengetahuan, sosial. Dengan nama lain, pengetahuan realitas sosial. Ya. Epistemologi adalah realitas. Kita bilangnya hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan yang kita perlu untuk membaca real. Epistemologi menentukan ontologi untuk membaca, memahami, menjelaskan masalah. Kita bisa memahami realitas, kita bisa menghasilkan pengetahuan baru setelah kita mengetahui metodologinya. Metodologi, teori tentang metode. Maka itu ketika kita sudah menemukan, memahami, beda kalau kita melakukan menemukan metode yang bukan positivistik tapi interpretatif. Artinya kita akan memahami, mencari tahu bagaimana orang-orang itu membaca. Dalam setiap kelas metodologi, ya, itu orang, ini bukan karangan saya, tapi ketika Max Weber membuat teorinya tentang Verstehen, ya, dia selalu bilang, kenapa orang yang putus asa, patah hati, ditinggal pacar, selalu melempar batu ke dalam. Lemparnya sekali, 2-3 kali. Tanyain sama Max Weber, ngapain kamu Mas lempar batu ke sungai? Saya frustrasi, saya ditinggal pacar, nilai kuliah saya D, saya gagal menyelesaikan S3. Artinya kita memahami makna dari tindakan sosial tidak bisa menggunakan positivisme. Itu yang disebut dengan interpretatif. Interpretatif dalam paradigma yang besar itu namanya konstruktivisme. Ya.
saya ulangi. Penghapus menentukan ontologi, ontologi menentukan metodologi, metodologi menentukan metode. Ini ada episontologi. Kita selalu bilang di sini ada positivisme, ada interpretatifisme. Positif, universal, positif, positif itu empiris. Interpretatif itu konstruktif. Dia apa? Makna dari tindakan. Akhirnya nanti kita tahu bahwa metodologi ada kualitatif dan ada kuantitatif. Jadi ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk memahami bagaimana kita belajar ontologi, epistemologi, dan metodologi dalam riset ilmu sosial. Maka epistemologi apa dan metodologi itu apa yang umum berlaku dalam ilmu-ilmu sosial. Sampai sini Bapak Ibu jelas? Kalau belum jelas, boleh kita bahas lebih detail dalam disertasi. Ya, tujuannya apa? Kita membahas ini pada siang ini adalah ini. Kita tahunya kan di sini. Kita tahunya kualitatif dan kuantitatif. Tapi ketika kita mencari jujukannya, kita akan kepentok di sini. Kenapa kita menemukan dan menentukan kuantitatif? Dan kenapa kita menentukan kualitatif? Saya menggambarkan orang-orang, tapi saya nggak bisa gambar. Ini realitas. Ketika dia membahas tentang realitas, itu satu. Saya kasih contoh, misalnya banjir. Banjir, ketika kita lihat fenomena banjir, maka Bapak Ibu apa? Nggak bisa kita beropini. Banjir disebabkan kemungkinan orang buang sampah sembarangan, kedua kalinya mampet, ketiga gotnya nggak dikeduk. Nggak bisa. Kalau kita harus apa? Kita harus tahu. Di sini peneliti sudah punya asumsi. Peneliti sudah baca teori tentang banjir. Jadi ketika ditanya ini ada riset tentang banjir. Ketika banjir ini namanya adalah epistemologi. Jadi Bapak Ibu ketika lihat banjir, maka epistemologinya sebagai ilmuwan sosial bisa pakai teori banjir, ya, terutama orang-orang enviro itu banjir. Oh, gorong-gorong nggak dikeduk, orang buang sampah sembarangan dan lain, langsung diturunkan. Asumsinya ini, teorinya ini, dah langsung dioperasionalkan. Kita tentukan variabel X, Y-nya dan lain-lain. Tapi kalau kuali, Bapak itu udah beda. Orang ini dengan orang ini beda-beda. Dia bilang banjir, dia bisa bilang, oh karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kedua, mbaknya dikatakan, oh iya, karena tidak ada kali atau salurannya mampet. Ya, ontologi itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih untuk disertasinya mau menggunakan metode kuanti atau metode kualitatif. Intinya bisa kuanti, rigid. Metodologi ketika saya menulis paper di beberapa internasional jurnal, itu buku yang saya rujuk itu selalu Creswell ataupun Newman. Creswell itu kan melihat duduk perkara filosofisnya itu ada 4 pandangan itu ya Bu ya, mulai dari post-positivistik, konstruktivism, transformatif ataupun pragmatism.
empat pandangan ini, empat dimension dan elemen dasar dalam proses penelitian ini, saya harus bukan perkaranya di mana. Itu yang pertama, Bu, dari pandangan background pengetahuan saya itu. Terus yang kedua, selalu yang beberapa pengalaman saya ketika menulis paper yang selalu menjadi bantaian utama ketika sudah submit begitu ya, itu mesti diarahkan metodologi yang tidak relevan dengan penggunaan literatur review atau pengembangan konsep teori yang dikembangkan, sehingga para reviewer itu seolah-olah landasan kita menulis itu tidak kuat secara teori ataupun tidak kuat secara paradigma keilmuannya, sehingga lemah atau dianggap tidak berdasar dalam pengetahuan metodologinya. Yang ingin saya pertanyakan atau ingin konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut, Bu, sejauh mana pandangan teori itu mempengaruhi penentuan pendekatan riset? Tujuan penelitian ini harus kita tentukan. Kita mau apa? Saya kasih contoh. Saya akan meneliti tentang gerakan sosial. Ya, gerakan sosial atau apa ya, penjelasan argumentasi kita yang template. Riset ini deskriptif gitu, nggak mau. Jadi mereka minta kalau Anda melakukan riset kualitatif, maka bahas dulu epistemologi itu. Karena dalam setiap teori itu ada epistemologinya, dan setiap peneliti profesional yang bukan peneliti pemula pasti dia akan tahu ketika diminta untuk merevisi metode penelitiannya. Saya tinggal nambahkan secara epistemologi gerakan kolektif petani di Deli Serdang itu sebagai perilaku perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membuat proyek yang bernama Proyek Nasional Strategis. Mereka paham, terus nggak direvisi lagi. Tapi saya direvisi lagi di kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kalau nanti Bapak Ibu nulis jurnal internasional yang Scopus itu selalu diminta apa? Berikanlah tantangan terhadap peneliti selanjutnya. Bagaimana nasib dari kesimpulan yang sudah Anda buat. Ini berat. Terus apa? Yang nggak enaknya benar Anda tadi, Mas. Cocokkan dengan metode penelitian, metodologi. Dia ngomongnya bukan metodologi Anda. Metodologi Anda harus cocok dengan kesimpulan dan harus memberi tantangan kepada peneliti lain yang melakukan riset sejenis yang mengambil tema perlawanan kolektif petani. Jadi intinya yang akan saya sampaikan, peneliti itu punya pemahaman tentang epistemologi. Setiap peneliti punya pemahaman dalam membaca realitas. Itu intinya. Ketika Anda membaca realitas gerakan petani itu kita bisa, oh ini gerakan sebagai gerakan petani, tapi gerakan protes sosial. Ada yang melihat, Bapak Ibu tidak melihat gerakan petani, tidak melihat gerakan sosial, tapi itu adalah masalah miskomunikasi. Bapak Ibu tidak melihat itu, tapi Bapak Ibu melihat itu sebagai bentuk eksploitasi. Jadi setiap realitas sosial itu bisa kita baca tergantung apa yang sudah kita peroleh. Karena peneliti, kan kita tadi asumsinya bahwa kita bukan peneliti pemula. Kita peneliti yang profesional, yang sudah banyak sekali membaca realitas. Epistemologinya, orang bawa teriak-teriak, bawa spanduk teriak, iya. Itu Bapak Ibu interpretasi apa? Kalau saya bilangnya protes. Masih protes itu. Tapi dia akan menjadi gerakan ketika dia berulang-ulang melakukan itu. Ada isunya, ada ideologinya, ada pemimpinnya. Lalu ada tokoh intelektualnya, kalau pakai istilahnya Gramsci. Itu gerakan. Maka itu jangan salah. Ini sangat bagus ketika kita menulis di disertasi atau karya ilmiah atau di jurnal. Itu pahami dulu metodologi. Karena setiap peneliti mempunyai epistemologi sendiri dalam membaca realitas. Karena realitas yang Anda Bapak Ibu baca itu akan menjadi pengetahuan baru.
memahami teorinya. Teori yang sederhana, ya teori struktural fungsional. Teori yang lebih canggih adalah mungkin teori feminis atau teori postkolonial.